pasca penetapan Hasto Kristianto sebagai sekjen ini memang ada penolakan, ada penyangkalan dari PDI Perjuangan bahwa ini lebih karena politisasi hukum, bukan dari aspek hukum. Ini sebuah sikap yang berbeda juga sih sebenarnya, karena beberapa partai besar lainnya juga, sekjennya juga bahkan tersangka KPK, tidak ada sikap seperti yang dilakukan oleh PDIP, ya kan? Nah, sepertinya memang masih ada pergerakan yang akan dilakukan oleh PDIP. Bahkan KPK juga sudah mengeluarkan cekal ya kepada elit PDIP lainnya, ya kan, mantan Menteri Hukum dan HAM Pak Yasona. Nah, seolah-olah publik ingin diberikan kesan bahwa setelah ini menyusul mungkin Pak Yasona akan jadi tersangka juga. Nah, ini yang kita ingin lihat, apa yang akan dilakukan PDIP dan kaitannya dengan mungkin persiapan Kongres awal tahun nanti. Gimana Mas Adi melihat pergerakan PDIP sejauh ini? Ya, tentu saja tidak ada yang mengetahui secara pasti apa langkah-langkah antisipatif yang akan dilakukan oleh PDIP ya, khususnya setelah Hasto dijadikan tersangka oleh KPK. Kan itu juga menjadi pertanyaan publik ya. Tapi kan kita tahu bahwa tidak semua orang bisa paham politik di PDIP, karena memang sentralisasi keputusan politik itu kan hanya ada di Megawati Soekarno-Putri, the one and only veto player yang akan menentukan apa sikap politik partai. Tapi biasanya di luar itu kan bisanya meraba-raba, memprediksi terkait dengan apa yang akan dilakukan oleh partai. Kalau ada orang penting di dalamnya, apalagi itu menyangkut orang nomor 2 di partai, yang dilakukan. Kalau kasus-kasus di partai yang lain, kalau ada ketum ataupun sekjen partai berurusan dengan hukum seperti KPK, biasanya kemungkinannya dua hal, itu dibiarkan posisinya kosong sampai ada pergantian misalnya nanti. Kalau di PDIP mungkin nunggu di Kongres ya, tahun depan kalau tidak salah di bulan Maret, atau akan ditunjuk PLT sementara. Oh, PLT. Ya, atau sementara PLT untuk mempersiapkan bagaimana Kongres di masa yang akan datang. Ini kan yang lazim terjadi di partai-partai yang lain yang sudah mengalami bagaimana ketika ketua umum mereka, sekjen mereka ataupun bendahara mereka berurusan dengan KPK khususnya. Jadi paling dua hal itu yang paling mungkin dilakukan. Ini sengaja tetap dibiarkan ataupun akan ditunjuk PLT. Karena kalau tidak salah di media online kan sudah mulai beredar. Di websitenya PDIP kalau tidak salah. Sudah hilang fotonya. Foto Pak Hasto itu sudah hilang katanya Bang. Ini kan mengindikasikan bahwa ketika Hasto ditetapkan sebagai tersangka ada persoalan yang relatif serius. Apa? Ini menyangkut persepsi kan. Persepsi negatif terkait dengan PDIP. Karena apapun Hasto ini ada orang penting di PDIP yang saya kira memang orkestrasi politiknya paling menonjol sepanjang tahun di 2024 ini. Menonjol dalam konteks paling lantang, paling depan, mengkritik kekuasaan politik Jokowi khususnya, terkait dengan manuver Jokowi yang dinilai ekstrim, kemudian cawe-cawe, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini yang saya kira memang orang juga bertanya-tanya. Artinya di PDIP sekalipun sudah mulai muncul, mungkin ya, obrolan-obrolan langkah antisipatif apa yang dilakukan setelah sekjen mereka itu berurusan dengan KPK. Kalau fotonya sudah nggak ada, itu artinya ada koreksi. Itu artinya ada upaya untuk menyelamatkan partai. Dari segi isu, terutama isu-isu negatif. Ini yang sebenarnya sedang kita tunggu dalam sehari, 2 hari, 3 hari ke depan. Apa yang akan dilakukan oleh PDIP ya. Tentu jangan sampai juga ada ruang kosong ya untuk posisi orang nomor 2 di partai yang menurut saya per hari ini masih cukup kuat dan solid. Di Pileg mereka kan juaranya, ya. Sekalipun suaranya turun kan 3% dan seterusnya. Jadi paling mungkin. Sekaligus ini adalah dipersiapkan untuk Kongres di tahun yang akan depan. Tapi kan orang bertanya-tanya Bang, kira-kira siapa kalau ada pergantiannya di posisi sekjen itu? Ya, memang yang dilakukan sekarang memang ada dua itu ya. Satu dan keduanya itu sepertinya saling bertabrakan. Maksud saya saling bertabrakan. Di satu sisi kita lihat di websitenya PDIP, foto Hasto sudah nggak ada. Dan itu memang mengindikasikan akan ada segera reposisi nih sepertinya. Tapi di sisi lain, ada press conference juga dari elit-elit PDIP yang menyatakan sikap atas tersangkanya Hasto ini. Dan dari nadanya terlihat bahwa mereka seolah-olah ini dipaksakan, ya seolah-olah seperti itu. Artinya apa? Di satu sisi ingin segera melakukan semacam
konsolidasi internal menyelamatkan nama partai, ya kan, dengan dihilangkannya foto Hasto di websitenya, tapi di sisi lain melakukan perlawanan. Nah, menurut Mas Adi, di antara dua sikap yang dilakukan oleh elit PDIP, ini untung ruginya apa? Kalau dari sisi perlawanan, kemudian juga dari sisi konsentrasi menyelamatkan organisasi dulu. Tentu ini sebagai upaya untuk memulihkan ya, bahkan menyelamatkan citra partai yang mungkin terlanjur akan dipersepsikan negatif. Karena apapun biasanya kalau ada elit partai, tersangka, sekjen, ketua umum, bendahara, dan yang lainnya, biasanya yang dibully adalah partainya. Ya. Kenapa misalnya di website PDIP itu tak lagi ada Hasto? PDIP ingin menunjukkan bahwa persoalan kasus hukum yang terjadi pada Hasto ini akan diserahkan kepada Hasto dan tim hukum yang disiapkan oleh PDIP. Kan di situ konteksnya. Ya. Ingin memutus persepsi negatif, ingin memutus mata rantai, supaya PDIP itu dinilai sebagai partai yang tegas. Ya, tegas dalam arti bahwa ketika ada kadernya, sekalipun orang penting, itu untuk menyelesaikan kasusnya hingga tuntas. Entah dengan cara apa, mungkin pra peradilan, entah apapun dan seterusnya. Nah, yang kedua terkait dengan press conference yang ini narasinya yang dibangun, tendensi politiknya jauh lebih kuat dibandingkan dengan hukum. Ini kan untuk menunjukkan bahwa persoalan Hasto itu dari segi hukum nggak penting-penting amat, kira-kira begitu loh Pak. Artinya apa? Ini kan dikaitkan dengan narasi politik yang sejak awal dibangun. Apalagi Hasto kan sering ngomong di podcast-podcast, di berita-berita disampaikan bahwa Hasto sedang ditarget karena sikap kritisnya dan seterusnya. Jadi ketika press conference disampaikan setelah Hasto dinyatakan tersangka, pesannya sederhana. Bahwa Hasto itu sebenarnya secara hukum nggak kuat-kuat amat. Karena banyak kasus-kasus lain di KPK, bukan hanya mangkrak tapi tidak tuntas misalnya. Kan pesan itunya. Lah Hasto ini kan kasus hukumnya, kalau dalam konteks merugikan negara, kira-kira begitu, kayaknya masih jauh lebih besar yang lain. Kenapa yang besar-besar merugikan negara itu tidak segera dieksekusi oleh KPK yang baru? Itulah kemudian kenapa dalam press conference-nya ini kan mempertebal argumen bahwa sejak awal sebenarnya Hasto itu diposisikan sebagai orang yang ditarget, akan ditersangkakan dan ada persoalan-persoalan hukum. Oleh karena itu dengan dua argumen, fotonya hilang di website PDIP, kemudian misalnya narasi ini adalah narasi yang memang ditarget, adalah ingin menunjukkan gara-gara PDIP posisinya kritis dalam banyak isu, berada di luar kekuasaan, kala pilpres nggak ada temannya, maka PDIP digergaji dalam konteks itu kan kira-kira begitu. Dan itu yang saya kira jauh lebih kuat memang narasi politiknya belakangan ini. Karena kan memang bangunan isu bahwa Hasto itu nggak mungkin tersangka kalau nggak galak, tidak mecat kader, kira-kira begitu kan, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, memang politik adalah wilayah persepsi ya. Betul. Dan kasus Hasto yang kemudian sekarang menjadi tersangka di publik pun memang ada persepsi yang terbelah. Ada yang pro dengan PDIP, ada yang pro dengan KPK kan begitu saat ini. Tetapi dalam wilayah politik apapun, penyelamatan partai mestinya bagi elit partai adalah tetap prioritas kan, secara teoritis kan harusnya seperti itu. Karena kalau misalnya melakukan perlawanan, seolah-olah ya kan PDIP sebagai bagian dari partai besar di Republik ini seolah-olah tidak taat hukum, seolah-olah tidak menghargai Indonesia adalah negara hukum, bahwa kemudian ada hal-hal yang mungkin dianggap itu tidak benar dan seterusnya kan tinggal diuji di pengadilan. Ya kan begitu Mas Adi. Tapi kita melihat memang masyarakat ingin melihat bahwa ya udah biarkan saja proses hukum. Kalau memang yang tidak salah itu akan bisa diungkapkan nanti di pengadilan. Kenapa harus menuduh ini politisasi hukum, ini kriminalisasi, Hasto ditarget dan seterusnya. Sementara ketika partai-partai lain yang tokoh-tokohnya juga tersangkut kasus hukum, kasus korupsi, tidak melihatkan reaksi seperti yang ditunjukkan oleh PDIP saat ini. Artinya apa? Itu tidak produktif bagi PDIP. Ya saya kira memang siapapun ya, elit di negara ini yang berurusan dengan hukum, khususnya KPK, pasti narasi politisnya kuat. Pasti dikait-kaitkan dengan sikap politik, entah berbeda atau sama dengan kubu kekuasaan. Saya masih ingat Anas Urbaningrum, waktu dijadikan sebagai tersangka oleh KPK. Saat itu sebagai ketua umum partai, penguasa, dan presidennya satu partai. Narasinya juga sama kok. Ini bahwa ada narasi-narasi karena mungkin saat itu Anas dinilai punya mazhab politik kan. Dengan presidennya, dinilai punya tendensi dan bahkan sikap politiknya berjarak secara diametral. Bahkan Anas pun nantang sumpah muhabalah ataupun muhabalah gitu ya.
Itu yang terjadi, sama. Itu adalah semacam pembelaan secara politik. Bahwa ketika seseorang ditersangkakan, itu sebenarnya dosis hukumnya nggak terlampau banyak. Karena kasus-kasus lain, misalnya seperti Hambalang Mangkrat, aman-aman aja kira-kira begitu. Ini kasus ini kok jauh lebih diprioritaskan dibandingkan yang lain. Ini semacam pembelaan sebenarnya, bahwa ketika seseorang dijadikan sebagai tersangka, memang ada intensi politiknya yang tidak bisa dibantah. Meski begitu, dalam kasus pembuktian gelar perkara yang dilakukan oleh KPK, tuduhan-tuduhan yang sifatnya politis, dikriminalisasi, ditarget, itu kan terbantah secara seketika. Karena memang ketika gelar perkara oleh KPK, ya orang-orang yang sudah ditersangkakan rata-rata secara umum, itu yang memang valid dan faktual. Misalnya korupsi, merugikan negara, dan seterusnya. Apa yang dilakukan oleh tim hukum PDIP sebenarnya adalah sebagai salah satu bentuk pembelaan bahwa kasus Hasto ini, ya dosis politiknya kuat menurut mereka ya. Menurut mereka, karena ada yang dikaitkan dengan kasus Harun Masihu, kasusnya sudah selesai, dan kemudian dinyatakan ingkrah dan Hasto tidak disebut-sebutkan, kira-kira begitu. Tapi kan pernyataan KPK kemarin, ini kan memberikan satu fakta yang juga sulit untuk dibantah. Dengan dua fakta itu. Ada misalnya satu, bahwa Hasto itu dinilai terlibat dalam kasus persoalan suap menjuap, kemudian dianggap ikut andil terkait dengan menghalang-halangi upaya penyidikan. Itu kan fakta baru. Sebelum-sebelumnya nggak ada. Nah ini yang sepertinya disangkal oleh PDIP. Loh dulu nggak ada begini kok, sekarang ada begini. Itu adalah pembelaan yang sangat lazim dilakukan oleh partai manapun di negara ini, Bang. Ya. Kalau kasus hukumnya membelit partai mereka. Bahkan narasinya itu kalau yang misalnya ada partai tertentu warnanya kuning, wah kuning sedang ditarget. Kuning memang sedang dibidik. Narasinya sederhana, bahwa kasus hukum itu nomor sekian. Yang utama karena sikap politik si kuning ini yang dianggap motif utama kenapa banyak aktor dan kader-kadernya jadi tersangka. Begitupun ketika ada kasus yang mungkin partainya warna biru. Biru sedang dibidik. Ini hukum alam. Ini adalah dendam politik dan seterusnya dan seterusnya. Itu adalah pembelaan umum sebenarnya. Supaya kasus hukumnya itu dianggap tidak penting. Bahwa kasus hukumnya sepele. Kasus hukumnya sumir. Dan semua proses yang menjadikan seseorang itu tersangka karena faktor suka tidak suka secara politik, karena faktor seseorang berbeda secara politik. Ini yang dari dulu kita agak lupa mendiskusikan ini. Tantangannya apa di KPK, Bang? Memulihkan citra KPK sebagai lembaga yang tidak dijadikan sebagai instrumen kepentingan politik siapapun, itu penting. Makanya waktu ada revisi undang-undang KPK ya beberapa waktu yang lalu, saya kan termasuk yang menolak. Karena sangat riskan ketika direvisi, lembaga super body ini bisa dimainkan untuk kepentingan kekuasaan politik tertentu. Ya efeknya sekarang kemana-mana. Dulu kita menolak revisi undang-undang KPK dengan harapan KPK siapapun yang jadi orang di dalamnya, jadi ketua dan yang lainnya, itu nggak bisa diintervensi oleh siapapun, Bang. Nah di zaman SBY itu kan orang mengapresiasi SBY penguasa, tapi yang kena jerat kasus hukumnya itu juga adalah orang-orang di sekitarnya. Anas, Nasaruddin, Angelina Sondakh, bahkan besannya juga berurusan. Jadi orang mau menuduh itu kriminalisasi gak rumit. Nah kalau sekarang menjadi rumit karena PDIP kalah pemilu, kritis kira-kira begitu dan suka nyalak. Jadi itu yang kemudian sedang disampaikan. Tapi itulah fakta politik dan fakta hukum yang kemudian dua hal yang tidak bisa di-compare. Sehebat apapun narasi politik yang disampaikan oleh seseorang dan partai yang sudah diputuskan jadi tersangka, itu tidak bisa membatalkan fakta-fakta yang ada di KPK. Fakta politik, fakta hukum. Fakta politik. Kalau kita lihat kasusnya Anas Urbaningrum yang Mas Adi singgung tadi, memang sama. Upaya yang dilakukan oleh juga tim Anas sama. Ini kriminalisasi, ini politisasi, dan seterusnya. Tetapi ternyata terbukti di pengadilan, Anas tetap terbukti kan gitu. Ya kan? Termasuk waktu Setnov, Edus Mani, terbukti kan itu loh. Kan tuduhannya juga sama, kuning ditarget. Iya.